menuliskan komik kalau bisnis di komik aja. Ada tambahan tagline ya. Betul. Yang pertama pembicara kita namanya Kang Roni. Kang Roni ini co-founder dari CAB. Ini saya juga baru beli. Yakin beli. Alhamdulillah. Ini penasaran soalnya dari desainnya bagus, karakternya lucu, namanya Hutan Pakar. Oke. Nah, CAB ini singkatannya curhat anak bangsa. Jadi co-foundernya CAB ini ada Kang Roni dan satunya lagi ada Mbak Tita kebetulan tim Ngadu Ide juga. Iya, Tapi tim Ngadu Ide juga berhalangan hadir. Jadi CAB ini publisher komik indie. Oke. Gitu, wah pokoknya. Dan komiknya udah ada banyak ya? Iya, dan yang salah satu komik yang keren itu The Raid. Jadi dari paling The Raid itu dibikin komik. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita langsung datang aja ya ke boothnya CAB juga. Satu lagi adalah Kang Alex Irzaki. Nah, ini tuh komikus. Jadi kalau Kang Roni ini dari publisher, dari publisher. Kang Irzaki ini dari sisi komikus. Panggilannya tadi Zaki. Kang Zaki ini komikusnya. Jadi yang bikin komiknya gitu loh. Komik apa Ki? Komiknya namanya apa? Komikus Rai Barong. Rai Barong. Gue udah suka baca komik pasti. Dan tadi juga sempat ngobrol ya, sama ternyata Kang Alex Irzaki ini juga sekarang lagi ngegarap komik. Nah, dia dikasih tahu kami. Seseorang. Kita bahas lebih lanjut ya, Chan. Oke, itu sedikit dua hal tadi. Mana semangatnya? Buat yang mau ngomongin komik, bikin komik launching. Boleh tepuk tangan dulu. Oke. Langsung kita sambut saja dua pembicara kita, Kang Roni dan Kang Alex Irzaki. Ini dia. Saya nggak enak. Asik. Kang, aku malam ini udah bergaya ala komik belum? Ini ceritanya jadi Luffy di One Piece. Serius ini, ya ampun. Gak mirip sih. Di sini ada yang udah baca komik Rai Barong? Siapa yang udah baca? Kamu Kang Ajeng udah baca komik Rai Barong? Ini udah baca belum sebenarnya? Apa? Sebenarnya nanti kalau setelah turun pasti minta, biasanya tuh kalau ketemu komik itu minta dueling gitu ya. Minta dueling? Kang. Oh, boleh. Biasanya setelah ini biasanya. Kang Roni gambar juga ya? Nulis aja? Oh, nulis. Dia bikin skripnya. Hai, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Boleh dipegang? Mas kalian. Selamat malam. Damang, Bang? Damang? Gimana, apa kabar? Boleh deh. Buat Kang Roni disapa teman-temannya di sini. Selamat malam para teman-teman Ngadu semua. Hei, disapa, jawab dong. Halo. Ini Buat Masnya juga boleh disapa penggemar-penggemarnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Saya Zaki, komikus Bandung. Dan Kang Roni juga ini dari Bandung ya? asli Bandung nggak? Oh enggak. Vivi, kenapa kamu kursinya turun-turun begitu? Hah? Emang kayaknya enggak, ini gua nggak mau meredam. Oke. Nah, tadi kan ada sedikit gambaran ya, profil beberapa karya teman-teman ini. Kebetulan Rifki juga ini sih desainer. Iya. Dan suka baca komik juga kan pasti. Enggak sih sebenarnya, tapi karena teman-teman saya banyak yang komikus juga gitu loh, dan maksudnya di dunia desain grafis sendiri kan akrab lah ya dengan dunia komik gitu. Jadi kayaknya malam ini kita bakalan ngobrol banyak banget gimana sih cerita-cerita suka dukanya komik itu kayak apa, dan terus dunia komik itu seperti apa ya? Apakah seindah di komik? Iya. Tapi si komik tuh pokoknya wow gitu ya, menggambarkan imajinatif. Apakah di dunia nyatanya ya komikus atau publisher seindah di komik? Dan khususnya ini ngomongin komik Indonesia ya? Iya bener banget. Nah, mungkin sedikit ini dulu kali sharing kegiatannya teman-teman Akang Roni dan Kang Zaki sekarang. Boleh? Yang senior dulu boleh. Oke, ya CAB tahun ini berarti udah kita berdiri 2008 dari 2008 ke 2013 ya 5 tahunan ya. Jadi dari 5 tahun ini udah
baru sekitar 50-an judul komik lokal yang terbit. Baru ya? Baru. Berarti targetnya jauh dari itu? Ya kan kalau komik terjemahan itu 20 judul per bulan. Iya sih. Ya, kita 2 tahun ini baru 50 judul ya sudah. Oke. Ya, tapi kedepannya ada harapan di komik lokal ini yang tadinya ada beberapa kutukan untuk komik lokal itu bisa berhasil dipecahkan. Apa itu kutukannya? Apa tuh Kak? Kutukan pertama, komik lokal nggak konsisten terbitnya. Jadi kadang terbit sebulan, bulan ini 3 bulan kemudian terbit, baru 6 bulan kemudian terbit, 1 tahun kemudian terbit. Di CAB udah bisa 4 judul per bulan. Oke. Kutukan pertama. Ya biasanya muncul terus besok kayak muncul kayak gitu biasanya. Ya, terus komikus lokal biasanya cuma di awal. Jadi ada proyek awal. Jadi enggak, bikin dulu 2 minggu pertama kuat, tapi udah masuk ke minggu 3 ke 4 udah kadang lupa, kadang apa, jadi dananya tadinya sebulan jadi setahun. Nah itu kita udah beberapa project udah berhasil kalau tepat waktu dari kita dananya 2 bulan emang pas 2 bulan itu kutukannya, dan itu konsisten ya, yang kita berhasil itu konsisten. Terus kutukan ketiga Banyak amat kutukan. 3, makanya kutukan ketiga itu jualan komik lokal nggak dapat untung, nggak bisa untung. Iya. Karena banyak yang tutup buku, banyak yang bangkrut. Walaupun dia bisa naik modal besar. Tapi dengan kita begini udah 3 tahun kita ini, kemudian beralih menjadi masuk ke industri 2 tahun ini, dan kita bisa survive. Wow. Jauh dengan apa yang kita. Kalau orang bilang tuh bisnis udah masuk usia kelima tuh berarti udah lumayan ya. Udah aman lah. Udah memasuki fase selanjutnya. Tapi kalau di CAB itu ada yang komik seri nggak sih? Iya. Di CAB sekarang kita punya 3 lini. Lini yang CAB-nya itu komik dewasa, tetap core-nya Dewasa. Konotasinya langsung kemana? Orang gede. Ya. Jadi Komik kalau singkat. komik untuk orang dewasa itu permasalahannya bukan itu yang dialami orang di usia 30 sampai 30. Komik-komik batina itu kan komik disebutnya komik dewasa. Oh iya. Karena permasalahan yang kan orang-orang yang seumurannya batisannya. Bukan masalah gambarasi sama pacar atau segala macam. Udah family konflik ya? Ya, tapi kita punya juga remaja, dan kita juga punya yang anak, yang komik anak, yang Hutan Bakar kan itu segmennya komik anak. Nah, lu emang ini targetnya emang gampang sih. Ya, Gue masih anak-anak. Iya emang. Nah, yang seri adalah yang anak itu kita punya serinya lumayan banyak. Total itu sudah 34 volume. Komik anak itu sebutnya komik kecil-kecil punya karya, itu kolaborasi antara penulis anak dengan aku tahu itu kecil-kecil punya karya. Tahu. Jadi mengkolaborasikan antara penulis dan komikus ya? Ya, penulisnya anak kecil, kemudian dikomikan sama komikus profesional. Kirain komikusnya juga masih anak kecil gitu. Oke. Aku tahu itu yang kecil-kecil punya karya, tapi itu yang penulisnya juga emang anak-anak pintar-pintar ya. Mau berapa sampai 12 tahun? Sayangnya waktu aku mau segitu belum ada CAP sih. Padahal aku baru 17 juga. Oke. Ya. Selanjutnya Buat Kang Zaki mungkin gue share. boleh cerita dulu sekarang aktivitasnya ngapain aja sih? Kayaknya sih ini muka-mukanya muka habis komik sehari. Iya, soalnya tadi pas datang diceritain katanya, oh itu tuh Alex Irzaki, gue langsung kebayang komikus banget. Oh iya. Jadi kayaknya Mukanya komikus seniman tuh, banget. auranya tuh ada ya, aura komik gitu, auranya tuh Mukanya komikal lagi kan. Kalau di
Iya benar, memang lagi ada deadline. Tapi sebenarnya awalnya sih saya bukan komikus asli ya. Saya tadi desainer. Oh desainer apa mas backgroundnya? Di kafe dari San Benito kan. Oke. Saya mulai ngomik itu baru pas 2010 sampai sekarang. Itu pertama kali ngomik masuk di majalah Koloni Gramedia. Komiknya dari Citra Yunisaka. Itu juga cuma satu. Tapi sebelumnya pasti udah sering gambar. Gambar sering. Gambar ya. Komik secara profesi. Serius baru gitu. Jadi juga masih baru lah, masih gitu. 3 tahun lumayan sih ya. Lumayan. Jadi udah ngeluarin komik? 3, yang pertama yang tadi itu terbit cepat. Kalau yang 2 sisanya Carakan itu serial. Dia terbitnya online di website komiku.com dan sampai sekarang juga masih jalan semuanya. Terus yang satu lagi Ray Barong itu sama webcomic juga seri itu di Mako.com. Sampai sekarang sebenarnya masih ongoing lah. Makanya ada apa ya, pending. Lu baca kan? Itu termasuk yang gara-gara kutukan yang disebutin masalah. Oh, kutukan nomor 1, 2, 3. Yang ketiga. Jadi gini, Zaki ini sebenarnya, jadi kalau di antara desainer gitu, Zaki ini cukup kedengeran sebenarnya. Jadi walaupun gambarnya baru tadi bilang, tapi karena karyanya wow, jadi Kang Zaki ini sebenarnya apa ya, terkenal sebenarnya. Ini gue memuji. Karakternya itu dari gambarnya atau dari ceritanya? Dari gambarnya. Jadi gue pernah lihat, emang belum sempat baca ya, tapi sempat ngelihat di Mako waktu itu karena baru baca komiknya Sweta. Jadi waktu itu sempat lihat udah ada previewnya Ray Barong di situ dan gambarnya keren banget. Jadi teman-teman buat yang penasaran bisa masih aktif ya. Bisa dicek ke www.makko.co. Makko.co itu berarti itu publisher online kan? Jadi asik ya. Maksudnya sekarang ada kayak publisher seperti CAB ataupun kayak Makko gitu. Jadi via online dan orang-orang bisa baca lewat online gitu. Ada yang ketawa. Kenapa Kang ketawa kan? Kenapa Kang? Coba dijawab kenapa ketawa? Ada sesuatu kan? Apakah ada bermasalah dengan penerbitan online? Saya juga ngisi di Mako. Ngisi di Mako. Tapi jadi screen writer juga? Ya, ngisi juga di Mako, tapi beres. Beres. Yang lucunya apa kalau di online? Lucu kan udah beres, tapi saya belum. Oke. Tadi yang udah dicetak apa judulnya? Yang dicetak Dharma Putra Winasuka. Dharma Putra Winasuka. Oke, Indonesia sekali. Oke, teman-teman mungkin ada yang udah baca. Siapa aja yang udah baca di sini? Ada yang udah baca komiknya? Oh, nggak ngatur sih. Sini baca ada depan. itu satu orang. Sini baca depan. Oh 2. Oh udah, maju depan aja deh. Kita coba minta komentar. Oh iya benar. Langsung aja. Ayo, Dian maju sharing aja. Coba lu baca karyanya siapa aja dan komentar dikit. Gue baca itu sih Mako, komiknya Zaki, Ray Barong. Terus gue baca beberapa kayak sampai chapter 6 kalau nggak salah terakhir. Karena Mako lagi ini ya, sekarang udah sampai 10 ya. Ya bagus sih. Awal baca gue penasaran banget ceritanya yang soal dia dari pria rambut silver itu ya. Mas ya? Oh mas, soalnya putih sih, jadi gue kira sih tinggal warnanya komiknya soalnya. Ya jadi makanya apa sih, emang keren sih, yaudah gitu doang sih. Terima kasih banget. Oh iya,